Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Alif Media Dakwah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bab 4 ya, untuk kelas 11, materi ketentuan pengurusan jenazah berdasarkan syariat Islam. Struktur pembelajaran kita ini ya, melaksanakan pengurusan jenazah. Yang pertama pada bagian A adalah kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Yang kedua perawatan jenazah. Yang ketiga takziah atau melayat. Yang keempat ziarah kubur ya. Diharapkan nanti dari pembahasan ini para siswa itu mampu menelaah dan menganalisis perawatan jenazah, kemudian peduli terhadap pengurusan jenazah. Ya, kita masuk kepada bagian pengantar. Jadi hidup di dunia ini tidaklah selamanya ya. Akan ada masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Jadi ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apabila ajal datang, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambatnya. Ada kalanya kematian itu menjemput saat masih bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, atau orang tua renta. Kadang ia menjemputnya saat manusia sedang tidur, sedang terjaga, sedang sedih, sedang bahagia, sedang sendiri, atau sedang bersama-sama. Kematian datang tak pernah ada yang tahu. Oleh karena itu, mengingat mati harus sering dilakukan agar manusia menyadari bahwa dirinya tidaklah akan hidup kekal. Tentu saja di samping kita mengingat mati, kita juga harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu dengan segera bertobat dan memperbanyak amal soleh. Salah satu cara untuk mengingat mati adalah sering-seringlah bertakziah atau mendatangi keluarga yang terkena musibah meninggal dunia, atau mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati sampai dengan menguburnya ya. Ini cara kita untuk mengingat mati. Sungguh hanya orang-orang yang cerdaslah yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk mati. Seorang putra dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengabarkan, aku sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?" Rasul menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." "Mukmin manakah yang paling cerdas?" tanya lelaki itu lagi. Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini ciri orang yang cerdas. Selain dia itu baik akhlaknya, juga dia adalah orang yang selalu ingat kepada kematian dan bagaimana ia mampu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Ya, kita masuk ke bagian A ya. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Nah, ini dia gambarannya apa saja kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap mayit atau jenazah itu. Yang pertama adalah memandikannya ya. Kemudian yang kedua mengkafaninya. Yang ketiga kemudian mensolatinya.
Yang keempat, mengantarkannya ke kuburan, ke makam ya. Yang kelima, memakamkannya atau menguburnya. Kemudian yang keenam ini yaitu takziah, kita menghibur keluarga yang ditinggalkan. Nah, ini kewajiban umat Islam terhadap jenazah ya. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Pada bagian B, perawatan jenazah ya. Nah, di sini kita akan jelaskan. Perawatan jenazah ini pertama dimulai dengan memandikan jenazah ya. Nah, adapun syarat-syarat wajib memandikan jenazah itu adalah jenazah itu orang muslim ya, orang Islam. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Jadi misal ada manusia yang tidak ditemukan tubuhnya kecuali hanya lengannya saja atau kakinya saja, maka itulah yang wajib dimandikan ya. Yang ketiga, bukan mati syahid ya. Jadi kalau ada jenazah yang meninggal karena syahid, itu tidak wajib dimandikan jenazahnya ya. Selanjutnya adalah orang yang berhak memandikan jenazah ya. Siapa dia? Yang bagian pertamanya adalah jenazah laki-laki, maka yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali dia itu istri dan mahramnya ya. Jadi istri dan mahramnya itu boleh memandikannya walaupun dia beda jenis kelamin. Nah, mahram itu maksudnya adalah orang yang haram dinikahi seperti bapaknya, ibunya, atau saudaranya. Itu boleh memandikan walaupun dia jenazah laki-laki dan ataupun jenazah perempuan ya. Yang kedua, jenazah perempuan hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikannya kecuali suami atau mahramnya. Yang C, yang ketiga, kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Yang D, petugas yang memandikan jenazah adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga rahasia atau aib si mayit ya. Ya. Selanjutnya bagaimana tata cara memandikan jenazah ya. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. B, mayat atau mayit jenazah diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan ya, supaya airnya tidak keciprat sama tubuh si mayit ya. C, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Jadi jenazah itu dikasih kain ya, supaya tidak telanjang bulat ya. Yang D, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan-tekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar ya. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayit ya. Jadi yang D ini bagian membersihkan kotorannya ya. Jadi mayit itu masih ada kotoran di perutnya itu ya, dibersihkan dengan cara ditekan pelan-pelan ya. Yang E, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayit ya. F, membersihkan semua kotoran dan najis, kemudian mewudukannya, setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang H, disunnahkan membasuh itu 3-5 kali ya. Jadi ini tata cara memandikan jenazah ya. Ya. Bagian perawatan jenazah yang kedua adalah mengkafaninya ya. Jadi tadi memandikannya, sekarang yang kedua mengkafani jenazah ya. Apa itu mengkafani jenazah? Yaitu membungkus jenazah dengan kain agar tidak tampak auratnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah paling tidak 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Yang B adalah kain kafan diusahakan berwarna putih. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik warna pakaianmu.
kafanilah dengan warna putih itu jenazah di antara kamu. Hadis riwayat Ahmad ya. Yang C, larangan berlebihan dalam mengkafani jenazah ya. Mungkin saking cintanya sama si mayit, dia pakaikan kain yang bagus-bagus ya. Nah, di sini dianjurkan adalah kain yang berwarna putih saja ya. Jangan berlebihan ya. Ya, cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya ya. Kemudian si mayit diletakkan di atasnya, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan ya. Rasul bersabda, apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya ya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, ini cara kita membungkusnya dengan kain kafan ya. Insya Allah mudah dipraktikkan ya, karena ini sudah jelas petunjuknya ya. Yang ketiga adalah mensolati jenazah ya. Ini bagian dari perawatan jenazah. Mensolatinya yang ketiga. Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Yang lain, solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi selama dia muslim itu harus kita solatkan ya. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad atau keluar dari Islam itu dilarang untuk disolati. Mengenai hukum sholat jenazah ini, hukumnya adalah fardu kifayah ya. Fardu kifayah namanya. Artinya jika ada satu orang yang sudah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban yang lain ya. Kemudian untuk bisa disolati, keadaan si mayit haruslah pertama suci baik badan, tempat maupun kafannya. Yang kedua sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat ya. Jadi jenazah sudah diletakkan di posisi kiblat ya, baik di rumah ataupun di masjid, nanti disolatkan secara berjamaah ya. Ya. Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah? Ya, sebagai berikut. Nah, ini dia tata cara pelaksanaan sholat jenazah ya. Pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah ya. Apabila itu mayit laki-laki, imam itu berdiri di dekat kepala jenazah ya, posisinya ya. Apabila mayit perempuan, imam itu berdiri di dekat perut atau pusar jenazah ya. Jadi di sini kita tahu bahwa jenazah itu jenazah laki-laki dan atau jenazah perempuan ya. Dari posisi imam berdiri ya. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris saf ya. Jadi kalau bisa itu walaupun sedikit jumlahnya, jumlah safnya itu dibikin 3 baris ya. Minimal 3 baris. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Jadi niat sholat jenazah itu 4 kali takbir ya. Niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Nah, kalau dilafalkan maka bacaannya adalah sebagai berikut ya. Ini bacaannya. Lafal niat sholat jenazah. Usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ini kalau mayatnya atau jenazah itu laki-laki. Kalau perempuan tinggal diganti di sini ya. Usolli ala hadhil mayyitah. Yang di sini diganti hadzal mayyit, diganti hadhil mayyitah. Saya ulangi. Kalau jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati 4 takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala ya. Selainnya sama ya, kecuali di hadzal mayyit atau hadhil mayyitah untuk yang wanita. Artinya, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala.
Ya, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang pertama itu setelah takbiratul ihram yang pertama langsung membaca surah Al-Fatihah ya. Baik imam maupun makmum itu baca sendiri-sendiri ya. Kemudian yang kelima takbir kedua, Allahu Akbar. Nah, setelah itu membaca sholawat pada Nabi. Bacaannya boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau ditambah Sayyidina ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga ya. Setelah takbir ketiga kita membaca doa. Doa untuk jenazah ya. Bacaannya seperti ini ya. Ini untuk yang laki-laki, jenazah laki-laki maksudnya ya. Bacaannya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Adapun kalau jenazahnya perempuan, yang hu ini diganti ha ya dalam kurung ini. Ini untuk yang wanita, yang perempuan. Jadi bacaannya untuk yang jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu saja bedanya antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Artinya ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya ya. Kemudian berikutnya takbir yang keempat ya. Dilanjutkan dengan membaca doa juga ya. Setelah takbir keempat, Allahu Akbar. Doanya adalah untuk laki-laki, untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalaupun dia perempuan, itu yang hu diganti ha ya. Jadi untuk jenazah perempuan bacaannya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ya itu. Artinya, ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Ini berdasarkan hadis riwayat Hakim ya. Kemudian setelah 4 kali takbir ini, tinggal kita salam ya, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum, toleh kanan. Assalamualaikum, toleh ke kiri. Ya, kemudian nanti imam melanjutkan dengan membaca doa untuk si mayit ya. Nah, berikutnya adalah dalam rangka perawatan jenazah. Yang keempat, kita menguburkan jenazah ya. Menguburkan jenazah itu tentunya ke makbaroh namanya ya, ke makam ya. Jadi kewajiban terakhir seorang muslim dalam memenuhi hak jenazah adalah menguburkannya. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu menyelenggarakan jenazah atau memakamkannya, karena jika ia orang baik, berarti kamu segera mempertemukan dia dengan amal baiknya. Sebaliknya jika ia orang jahat, berarti kamu segera meletakkan kejahatannya dari atas pundakmu ya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya tata cara dalam menguburkan jenazah ya. Bagaimana tata caranya? Menguburkan jenazah adalah sebagai berikut. Ya. Pertama adalah pastikan galian kubur itu kurang lebih sedalam 2 meter ya, agar tidak dapat dibongkar oleh hewan buas, dan jika mayat berbau tidak tercium dari luar ya. Jadi nanti posisi makam itu posisinya utara selatan ya. Jadi memanjang ke utara dan selatan. Nanti kepala jenazah itu posisinya di sebelah utara menghadap kiblat ya. Yang kedua ini ya, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat ya. Pada saat meletakkan jenazah, hendaknya membaca bacaan berikut. Bacaannya adalah saat meletakkan jenazah, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah ya. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah, dan atas nama sunnah Rasulullah. Ini hadis riwayat 5 ahli hadis ya, rawahul khamsah namanya, kecuali Nasai dan Ibnu Umar. Yang ketiga, agar tidak mudah terguling, bagian depan dan belakang jenazah itu diganjal dengan tanah ya. Kemudian melepaskan semua tali dan kafan jenazah. Yang kelima,
agar jenazah tidak langsung tertindih tanah, di atas jenazah itu diberi kayu atau papan untuk menahan tanah supaya tidak kena sama tindihan tanah. Yang keenam, mendoakan dan memohonkan ampunan bagi jenazah semasa hidupnya ya. Jadi ini tata cara menguburkan jenazah ya. Kemudian bagian C ya, takziah melayat. Apa itu takziah? Secara bahasa, takziah berarti memuliakan. Secara istilah, takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia dengan tujuan menghibur ya, menyabarkan dan mendoakan agar jenazah mendapatkan ampunan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk melakukan takziah ke rumah orang yang meninggal dunia. Nah, Nabi bersabda, barang siapa yang menghadiri atau takziah hingga disolatkan, maka ia mendapatkan pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang menghadiri sampai dikubur, maka baginya mendapat pahala 2 qirot. Nah, ketika Rasulullah ditanya, sahabat, apakah 2 qirot itu? Beliau menjawab, seperti 2 bukit besar ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini keutamaan kita takziah ya. Kita hadir di situ, mulai disolatkan sampai dia dikuburkan, maka kita akan mendapatkan 2 qirot atau 2 bukit besar ya. Adab ketika bertakziah antara lain ya, hendaknya berpakaian yang rapi dan sopan ya. Berusaha menghibur keluarga yang terkena musibah ya. Yang C, menghindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah ya. Jadi jangan berbicara yang menambah kesedihan pihak keluarga ya. Termasuk menghindari canda tawa, apalagi sampai terbahak-bahak ya. Yang namanya orang lagi berkabung, masa kita tertawa-tawa ya. Yang kelima, menyadarkan kepada keluarga yang ditinggalkan agar mampu menahan diri, bersabar dan menerima kenyataan ya. Tidak menggerutu dan tidak menyesali nasib diri. Nah, ini hakikat dari kalimat istirja itu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini sadarkan mereka ya, pihak keluarga itu. Kemudian yang keenam, F, memberikan sekadar bantuan untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah ya. Ini kita bantu, kalau di kampung itu dibawakan beras ya. Kemudian yang G, hendaknya ikut menyolati jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman sampai selesai. Kemudian yang berikutnya, mendoakan jenazah agar dosanya diampuni ya. Jadi ini adab-adab kita atau tata krama ketika kita bertakziah kepada pihak keluarga yang kena musibah. Bagian D, ziarah kubur ya. Apa itu ziarah kubur? Ziarah artinya berkunjung. Kubur ya, artinya kuburan atau makam ya. Jadi ziarah kubur adalah berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Karena pada zaman awal Islam, Rasulullah itu melarang umat Islam untuk berziarah kubur ya, karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Misalnya menangis, meratap di atas kuburan, ya bersedih gitu. Bahkan yang lebih bahaya lagi adalah meminta-minta sesuatu kepada si mayat yang ada di kuburan ya. Jadi syirik jatuhnya nanti. Itu dikhawatirkan sama Rasulullah SAW di awal-awal perkembangan Islam ya. Tetapi ketika kemudian iman para sahabat itu sudah kuat ya, maka Rasulullah menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayit ini ya. Jadi hal ini sangat baik karena dengan mengingat mati kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh ya. Rasulullah bersabda, An Abdullah bin Buraidah qala Rasulullah inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur al-an fazuruha. Jadi ini dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur ya. Hadis riwayat Nasa'i dari Abdullah bin Buraidah ya. Jadi ini dalil yang membolehkan kita untuk berziarah kubur ya. Tentunya selain untuk mengingat kematian ya, untuk mendoakan para ahlul kubur ya, orang-orang yang sudah meninggal di situ ya. Nah ini di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain sebagai berikutnya. Hikmah
kita pergi ke kubur itu untuk ziarah. Pertama, mengingat kematian. Kedua, dapat bersikap zuhud, menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir ya. Ya, karena kita ingat mati, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menemui kematian itu ya. Kemudian mendoakan mayit agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya ya. Biasanya ziarah kubur ini dilakukan pada sebelum hari raya Idul Fitri ya, atau bahkan sebelum puasa ya, kalau di kampung-kampung itu sebelum masuk ke bulan Ramadan dan sebelum merayakan hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Itu pergi ke kubur keluarganya ya, makam keluarganya ya, untuk berziarah. Ya, yang terakhir ini adab-adab yang perlu diperhatikan ketika berziarah kubur. Yang pertama, ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkanlah salam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Ucapannya adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallahu bikum lahikun ya. Ini berdasar pada hadis riwayat Tirmizi ya. Artinya, keselamatan semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Di hadis yang lain disebutkan juga ucapan salam ketika masuk ke kuburan atau melewati kuburan ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahikun nas'alullaha wa lakumul afiyah. Rawahu Muslim wa Ahmad ya. Nah, ini hadis yang lain riwayat Muslim dan Imam Ahmad tentang ucapan salam ketika masuk ke kuburan atau melewati kuburan ya. Artinya, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadamu sekalian hai ahli kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Dan sesungguhnya kami jika dikehendaki Allah akan menyusul kamu sekalian. Kami memohon selamat kepada Allah bagi kami dan kamu sekalian ya. Ini artinya ya. Jadi yang nomor 2 ini lebih lengkap ya, karena ada dikhususkan untuk orang-orang mukmin dan muslim ya. Jadi dijelaskan di situ ya. Adab yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan ya. Yang keempat, dilarang berdoa meminta kepada kuburan ya. Yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan tanda kuburan ya. Jadi jangan melangkahi kuburan itu atau duduk di atas nisannya ya. Yang keenam, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayit atau ahli kubur ya di alam barzah dan akhirat kelak ya. Kita mendoakan mereka ya. Ya, jadi pembahasan kita mengenai pelaksanaan pengurusan jenazah sampai di sini ya. Terakhir sampai di adab-adab berziarah kubur ya. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.